kita bahas. Yo, Kalau gue awalnya sih gue tertariknya cuma karena pemainnya aja ya. Ada Park Seo Joon sama Han Soo-hee kan soalnya. Awal-awal gue tonton tuh alurnya lambat tau. Kayak rasanya kayak alurnya lambat gitu. Yang menariknya adalah settingnya nih zaman penjajahan Jepang di Korea gitu. Yang ya nggak tahu ya, kalau mungkin banyak film lain yang ngebahas ini, cuma kalau gue sendiri belum pernah nonton drakor yang kayak gini. Ada sih yang dulu si Song Joong Ki itu kalau nggak salah, tapi gue nggak nonton. Kalau yang emang cerita latarnya di penjajahan baru ini kayaknya. Terus juga beberapa scene tuh gue inget kayak film Captain America tuh, nggak kayak pas lagi mau di eksperimen jadi Captain Amerikanya tuh kan ada ruang yang buat eksperimennya tuh. nah, Ini beberapa scene tuh kayak wah ini emang nunjukin kemajuannya Korea banget sih di bidang perfilman. Maksud gue ya bagus banget gitu. Kalau gue ngeliat mungkin umumnya dulu aja ya, actionnya rapi banget tau. bagus ya. Actionnya rapi banget, koreografi rapi banget. Nggak tuh gue sebagai orang yang awam ya, sebagai Kita sebagai orang yang gue sebenarnya rapi banget koreografinya gitu, kayak apalagi khususnya adegannya Han Soo-hee ya pas terakhir tuh, yang episode terakhir yang rumah sakitnya mau diledakin, terus yang pas ribut sama dikepung sama orang suruhannya Maeda tuh, yang di akhirnya ketusuk sama ibunya. Itu kan scene berantemnya gokil sih. iya ini banget gitu, bagus banget menurut gue ya. Kalau lu gimana kalau film ini? Kalau gua mungkin nyambung tadi yang pertama ya, kalau kata lu alurnya lambat, menurut gua untuk episode awal ini porsinya pas sih. Kayak gimana ya, dibikin misterinya tuh ada muncul satu-satu. Iya. Ini siapa, terus tensinya dibikin stabil, kayak nggak turun. Iya. Kan yang pertama siapa si Taesang dikejar sama yang ceweknya itu kan udah bikin kayak penasaran lagi kan. Ini siapa terus ngapain, akhirnya berantem di situ. Tapi gue senang kenapa scene berantem ini sebenarnya cukup lama ya, agak lama banget. Tapi di sini kayak menekankan bahwa dua orang itu jago battle. Siapa nih? Si Taesang sama si ceweknya ini siapa namanya? Cheoyok. Nah, Cheoyok sama si Taesang ini ditekanin bahwa mereka tuh sebenarnya emang jago battle. Yeah. Makanya banyak scene nanti ini yang battle mereka tuh OP. Yeah. Kan banyak si Taesang todong berapa kali sama pistol, tapi lolos gitu. Terus si yang kata lu battle-nya bagus banget. Itu kan kalau misalkan kita menganggap bahwa dua orang ini tuh battle biasa aja gitu, itu plot hole banget gitu, bisa tahan dari rumpungan orang, terus mereka berdua atau bertiga gitu bisa bertahan gitu. Itu plot hole banget, tapi karena kita udah tahu nih mereka tuh jago, jadi bisa aja gitu, kemungkinan bisa aja. Kalau si Yoon Cheok, gue sih dari awal udah karena dia istilahnya yang pencari jejak, pasti kan konsekuensinya adalah dia harus melewati berbagai rintangan yang akhirnya membuat dia jadi jago berantem gitu. Nah, kalau si Jang Taesang ini awalnya gue kira dia cuma kayak Tony Stark doang gitu, cuma orang kaya. Nggak bisa bela diri apa segala macam. Tapi ternyata patah waktu pas episode berapa gue lupa, yang dia pengen ketemu sama siapa yang pelukis itu, si Chimoto. Nah, pengen ketemu sama si Chimoto, pengen diketemuin sama si Chimoto, tapi ketubruk sama yang samurai itu sebelum. Iya yang Jepang itu ya, sebelum dia nge-rescue Yoon Cheok dan lain-lain di rumah sakit kan dia janjian sama si Chimoto tuh, sama yang mau ketemu sama si Chimoto, tapi kan nubruk bahu, akhirnya berantem. Nah di situ kan kalau nggak salah 3-4 lawan 1, lawan pakai pedang, dia bisa keluar gitu kan. Berarti kan selama ini emang mendem aja nih orang gitu. Iya. Itu awalnya gue tahu dia bisa bela dirinya di situ. Oh gitu. Kalau gue justru pas dari awal, pas yang dia berantem sama ceweknya, kan kayak bagus, gitu ya. Iya sih, ya bagus. Gue dari situ berarti jago nih. Justru gue pas pertama yang samurai itu agak heran nih, kenapa orang gak ikutan berantem gitu, gak ngeluarin dirinya. Awal-awal kan dia gak mau berantem kan, tapi lama-kelamaan bete juga dia, akhirnya diajar tuh satu, udah aja pingsan gitu. Kalau gue tuh ngeliatnya di sini tuh waktu adegan si Ibu Nawol kalau nggak salah namanya ya, itu yang ngomong ke si asistennya Jang Taesang tuh, yang bapak-bapak, kalau misalkan
kalau misalkan lu ditangkap, lu disiksa apa segala macam, lu beberin aja, gue nggak bakalan nyalain lu. Itu clue sih. Kalau gue udah nganggap ini kayaknya bakal kejadian nih. Iya, Nanti nah, maksud gue itu adalah hal yang sangat realistis tau. Maksudnya selama ini kan ya mungkin ya apa idealnya adalah ketika ditangkap kita nggak ngebocorin apa-apa gitu. ya itu yang ngomong juga di sawah. Ya mungkin di banyak film lainnya ada yang seperti itu, tapi ini tuh sangat nggak biasa gitu. Maksudnya jatuhnya kan bukan pengkhianatan ya, itu emang keadaannya yang memaksa gitu loh. Apa di sini tuh banyak dalam jangka waktu 10 episode yang cenderung singkat, shifting karakternya tuh tergolong cepet tau. Misalkan kayak si Jang Tae-sang yang awalnya dia cuma peduli sama dirinya sendiri, apatis, nggak peduli mau negara Korea kah, mau dijajah Jepang kah, yang penting gue bisa makan, yang penting kekayaan gue tetap buat gue gitu. Tapi pelan-pelan karena dia suka sama si Yoon Cheoknya juga, karena dia masuk ke rumah sakit Pongsok juga, ngelihat orang-orangnya di situ diapain, shiftingnya tuh cepet gitu. Terus kayak yang tadi yang kalau lu ditangkap lu beberin semua juga gue nggak akan marah gitu. Itu juga berubah juga. Terus waktu pas si Wihajun, lu tau Wihajun gak sih yang temennya si Jang Tae-sang yang dia ngebeberin juga ibaratnya kasarnya membocorkan juga. Iya, dia ngebocorin juga. Itu kan istilahnya pas masuk dia kayak pas dari awal dikenalin sampai dia masuk rumah sakit itu kan dia kayak yang patriotik banget apa segala macam. Tapi begitu dia ditangkap malah paling pertama dia bocorin gitu kan. Shifting karakternya itu cepet. Terus kayak si Yoon Cheok yang tadinya ya mungkin gua nggak tahu ya ini kebutuhan filmnya apa gimana, tapi dari yang awalnya cool aja tahu-tahu malah jadi suka juga sama si Park Seo Joon gitu, sama si yang Kesane gitu. Iya, pergantian ini ya. Shifting karakternya tuh menurut gua cepet gitu. Tapi nggak dipaksain. Nah, itu bener. Yang gua rasain ya, nggak dipaksain gitu. Terus juga gua kira tuh tadinya orang-orang Jepang ini orang Jepang, taunya emang orang Korea anjir. Khususnya yang Maeda dan aneh tuh Jepang banget anjir. Iya. Waktu awalnya gue nanya pas si yang Kato, yang Letnan Kato tuh yang eksperimennya Kacamata. Orang yang melakukan eksperimennya, gue kayak pernah liatin orang, tapi bener apa enggak? Pas gue searching, castnya ternyata emang orang Korea semua. Bagus sih, mungkin nggak ketara buat gue yang awal kita ketara jadinya. Iya. Tapi kalau gue cukup enggak sih, karena emang ada bedanya sih mata Korea sama mata Jepang. Iya. Kalau gue sih lagu juga sih tadinya. Cuman secara tampilan mereka bisa ngebungkusnya dengan baik menurut gue ya. Dari tampilan tentaranya, terus tampilan si Sachimoto, rambutnya apa? Harajuku, bukan Harajuku. Iya. Poni-poni kayak gitu kan kayaknya Jepang banget. Udah gitu spellingnya tuh nggak ketara toh. Walaupun sebenarnya sebenarnya kalau ini bagus. Dengar orang Jepang aja kayak lebih begini. Iya. Cuman ini kan lebih berat biasanya kan. Iya, biasanya Jepang tuh lebih dia fun wah kayak gak tahu bu. Iya kan gue terus ya gimana lebih cuman menurut gue nggak masalah itu, kayak baik-baik aja gitu, nggak ada yang kayak naon dia enggak kan. Terus mungkin menyambung tadi yang bilang shiftingnya terlalu cepat, nah itu gue juga ngerasain. Tapi benar kata lu, gue setuju, ini dibikinnya secara rapi gitu. Kayak kan wajar gitu ya kalau orang tadinya apatis terhadap sesuatu, tiba-tiba dia mengalami hal yang luar biasa di luar nalar dia, yang gak pernah ngalamin kayak gitu, tiba-tiba depan matanya, tiba-tiba dia ngerasain sakitnya kayak gimana, dan itu jadi hal yang wajar gitu, apalagi dengan situasi yang kayak gini gitu. Si cewek pun yang tadinya judes gimana, tapi ternyata ngelihat tulusnya si cowok ini, siapa si Tae-san ini, jadi ya lama-lama luluh juga gitu. Bapaknya pun wajar, bapaknya sedih banget anjir. Itu pas apalagi pas di episode terakhir ya, pas kayak nyatain udah lo sama anak gua, saya cerita itu gila, keren sih kena itu. Dan di sini tuh gue ngerasa dikasih sudut pandang baru, ya kata lo bilang, misalkan biasa aja di film-film heroik itu pasti sesuatu berita yang diambil, bukan berita, kayak nyongkel kuku, terus kayak penyiksaan gitu. Biasa aja yang film-film heroik tuh gak bakal ngasih bocoran apapun, tapi di sini dikasih sudut pandang lain.
Gua nggak bilang salah satu ini salah atau gimana, karena suatu situasinya berat juga anjir. Ya lu kalau ngalamin kayak gitu aja gimana, berat juga gitu. Jadi ini sudut pandang baru nih, sesuatu yang kayak gitu pun ternyata bisa dianggap benar gitu di film ini ya. Iya. Terus ada hal-hal lain yang menarik menurut gua, kayak tadi lo bilang teman dia si Taesang ini yang awalnya kelihatan paling patriotik, ternyata dia paling kabur pas awal kan. Entah dia kabur atau ada urusan masing-masing, ada urusan organisasinya. Tapi di situ kayak ngeliatin juga loh teh, kayak kadang orang-orang yang sosok patriotik ya, dalam artian sosok merasa dia paling patriotik, itu ternyata dia memiliki ego yang paling tinggi. Di film ini gue ngerasa kayak Tama itu, padahal di depan dia itu ada temannya, tapi kenapa dia malah nolongin lain? Menurut gua itu sebenarnya pilihan ya, bisa iya bisa betul bisa enggak, karena kan punya tujuan masing-masing. Dan yang kedua contohnya temennya itu setelah dibebasin, dia kan bisa aja yang temennya dibebasin di penjara itu terakhir tuh Yang dibebasin semuanya. ya dibebasin semuanya, dia kan bisa aja menunggu si Taesang datang. Oh, Itu kan bisa aja menunggu datang, tapi karena ego dia yang merasa gimana, akhirnya malah justru banyak korban yang berjatuhan. malah mengacaukan situasi. Ya malah berjatuhan karena egonya sendiri, akhirnya dimarahin kan. Lu tuh sosok patriotik padahal sebenarnya ego lu aja itu. Terus udah gitu kayak contohnya lagi pas teman dia si Taesang ini yang ngebunuh prajurit Jepangnya itu pas di lantai atas. Oh iya, Itu kan sebenarnya ego dia kan. pas dia masuk traktir ya. Ya, itu kan sebenarnya ada ego dia yang kayak pengen gue pengen ngebantai ini nih. Padahal kan harusnya nggak perlu dibantai juga. Nah, sebenarnya dari sisi film itu gue lihat nggak perlu dibantai, tapi ketika lu bantai, nah lu ketahuan, bener gak? Nah, deh kalau misalkan tidak ngelakuin itu, nggak bakal rame tuh. Memang Kayak semuanya. lanjut, aman semua. Mungkin akan ada masalah, tapi nggak seawal itu. Nah, itu mungkin kayak nggak cepet lah ketahuan, tapi gara-gara dia Kayak nendang pedang ke atas, ada cahaya-cahaya kelihatan, nah itu kan muncul gara-gara dia. Jadi kayak film itu tuh kayak menekankan kadang tuh ego tuh bisa yang egois yang untuk diri sendiri, karena malah bisa jelek untuk dapat orang lain gitu. Itu keren sih secara nggak langsung gak? Kalau gue sih jujur ya, gue agak sedikit terganggu dengan penjelasan Najin itu originnya itu gimana gitu kan. Kita cuma dinarasikan dari percakapannya si Kato sama Maeda aja kan di episode 8 kalau gue nggak salah, yang dia awalnya dari penemuan di gunung terus bla 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 gitu. Kalau gue pribadi mungkin akan lebih proporsional kalau ada visualnya juga, jadi dia nih visual dan juga originnya tuh dia sebenarnya dia tuh apa sih gitu, apakah dia vertebrata kah, apa makhluk zaman prasejarah yang bisa bertahan sampai sekarang kayak gitu, itu tuh masih belum tahu gitu. Terus kenapa si Shishin itu harus disuntik antraks yang membuat dia jadi kayak monster gitu loh kan? Kayak si Akiko kan nggak disuntik antraks, dia tetap jadi orang kan. Jadi gue masih nggak nangkep apa gue kelewat. Kenapa dia disuntik antraks gitu, itu yang gue nggak nangkep gitu. Kalau gue sih lihat pas dia si Kato ini ngomong sama Maeda tentang Najin, menurut gue sih cukup ya kalau gue ya, karena ya udah gitu, Najin itu sesuatu yang ditemuin pas waktu penelitian dokteran di gunung apa bla 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 gitu kan, bla bla bla, akhirnya dia tahu Najin itu kayak gini. Menurut gue udah cukup sih di situ. Tapi menurut lo tadi bilang kalau ditambah visual ini lebih menarik, boleh itu bagus. Jadi kayak lebih gambar lagi gitu Najin tuh ditemuinnya gimana, kapan, itu mungkin bakal jadi lebih menarik sih. Cuman kalau menurut gue ya, menurut asalnya gue ya, kenapa ini ngasal aja sih maksudnya, kenapa disuntik antraks, dia pengen kan emang basicnya mereka tuh pengen mencari evolusi dari manusia kan. Dia tuh pengen kayak mungkin manusia yang lebih kebal atau apalagi zaman itu tuh zaman militer gitu. Kayaknya kebal tubuh itu sangat bagus banget untuk pertahanan. Nah makanya Najin itu dia lebih ke agresif sama auto healing kan ya. Lebih auto healing. Tapi kayaknya kalau Atrax tuh lebih kayak dia revolusinya sih, lebih ke badannya. Lebih apa emang sengaja dibuat sebagai senjata gitu ya? Kayak misalkan pas kena sporanya kan pada melepuh tuh. Iya. Tapi yang gue salut ini selain itu ya, itu kan sebenarnya nggak terjawab juga sih sebenarnya. Cuman kalau dari sisi anehnya, kenapa bentuknya monster sih itu doang sebenarnya. Kalau cucuk
tajam tentakelnya gue masih wajar karena Najini itu digambarkan bentuknya gitu kayak tentakel gitu kan. Jadi wajar nih ada tentakelnya. Oh, Najini soalnya kayak gitu. Jadi otaknya mungkin bersimulasi dia buat bikin tentakel. Tapi kalau untuk kenapa bentuknya jadi kayak monster gitu ya, itu gue nggak tahu sih kenapa dibikin kayak gitu. Bagaimana proses evolusi itu? Iya. Jadi itu masih bingung gitu loh. Maksudnya nggak ada penjelasan yang detailnya gitu kalau menurut. Malah bakal lebih logik ketika monster itu bentuknya agak-agak kayak ular. Karena apa sih namanya, Najin itu basicnya kan kayak ular. Jadi mungkin otaknya kan udah terpengaruh sama Najin itu kan. Memorinya entah Najinnya jadi bercampur. Jadi Najin tuh nginstruksiin bahwa tubuhnya itu bakal kayak ular gitu jalannya. Entah kakinya ada atau gimana gitu. Terus gue lebih bagus kayak ular gitu, serem. Dan gue sebenarnya kurang suka sama teriakan dinosaurusnya sih. Itu kayak Jurassic Park gitu, gimana ya, nggak menghasilkan teriakan yang baru gitu ya di horor gitu. Karena anjir episode awal tuh horor banget, dapetnya tahu gua feel gue tuh horor. Gue pikir tuh awal tuh kayak yang horor supernatural gitu sih. Iya, tapi teriaknya dinosaurus ya, kata dinosaurus. Ujungnya malah jadi sci-fi. Iya, malah jadi Resident Evil juga itu sih. Ya, Resident Nemesis tau. Iya itu kayak gitu, Nemesis gitu. Kalau dari karakternya sendiri sih yang menurut gue menarik, kalau Jang Taesang udah jelas ya, kan dia karakter utama. Jang Taesang, Yoon Jae-ok itu karakter utama, jadi wajar kalau mereka punya skill yang sama. Nggak bisa dibilang OP juga sih. Yang jelas tuh Jang Taesang dia resource-nya tuh kaya banget gitu. Maksudnya kan istilahnya kalau lu nyari barang, nyari informasi, nyari orang pasti lewat Jang Taesang gitu. Itu tuh benar-benar kelihatan banget gitu loh di sini, ditonjolin banget resource-nya dia. Terus Yoon Jae-ok ya udah ketahuan lah kemampuan bela dirinya. Cuma yang menurut gua paling OP di antara semua karakter itu Maeda sih. Iya. Tadinya tuh gua kira nih kayaknya musuh gedenya nih si Ishikawa nih, atau si jenderal yang apa tuh yang kubisi gini tuh, yang pakai jas lab terus. Oh iya, yang tidur di episode akhir ya. Ya, tadinya tuh gue pikir mereka gitu loh. Tapi ternyata malah Maedanya gitu yang mulai dari ketahuan kalau si Akiko itu dibawa ke rumah sakit itu sama si Maeda. Dari situ aja udah ada tanda-tanda nih sebenarnya, wah nih Maeda nggak beres juga nih. Ini belakang alatannya si Yoon Jae-oknya juga ditangkapin sama dia. Plot twist. Iya itu dan apa? Gue sih nggak ya apa maksudnya? Gue sih nggak menyangka kalau si Maedanya juga suka sama si Jang Taesang, karena kan udah punya suami jatuhnya kan. Meskipun pernikahannya politikal gitu. Nah ini nih yang tapi ternyata kan sampai dinyatakan begitu sama dia. Yang gue sangka tuh ya Maeda ini awalnya memasukkan si Akiko itu karena unsur kecemburuan awalnya ya. Iya, tadi itu tapi ternyata ya ini memang politik. Karena dan terjawab lagi gitu bahwa maksudnya si apa namanya Maeda ini ada main kan sama si Jang Taesang pas awal. Ingat gak pas waktu si Jang Taesang disiksa pas awal-awal? Itu kan karena dia deket sama Maeda kan. Makanya Ishikawa nangkep dia gitu. Jadi ini terjawab gitu loh, si Maeda tuh sama ini, si Ishikawa tuh ada si Akiko. Iya. Terus jadi menurut gue dia plotnya rapih. Ceritanya plotnya rapih gitu. Di apa ya yang terhubung sama cerita ini tuh orang-orang penting gitu. Bukan orang yang tiba-tiba datang gitu enggak, tapi bagus gitu. Apa namanya? Si ininya selingkuh sama Maeda aja sama si Jang Taesang. Akhirnya si Ishikawa juga dongkol gitu kan ya, walaupun Ishikawa juga punya Akiko gitu, dan kayak gitu. Sebenarnya gue yakin dongkolnya si Ishikawa bukan karena Jang Taesang dekat sama Maeda, tapi karena Akiko dia hilang. Akikonya hilang. Tapi gue dendek sama Ishikawa gitu. Di awal dia semangat banget buat nyari si Byung-ja itu kan, si Akiko ini. Tapi di akhir-akhir pas si Byung-ja-nya lagi kayak gitu, padahal kan dia tahu gitu ada dia tuh salah satu korban dari rumah sakit itulah, udah diceritain kan rumah sakitnya kayak gimana, tapi dia tetap ujungnya mengeksekusi si Akiko ini, ingin dia lah gitu, dan dia nggak ngaku anaknya gitu, walaupun sebenarnya itu emang secara politik itu dia sih haram mungkin dia kayak gitu ya kasarnya ya, jadi kalau secara politik kan bikin jelek nama dia gitu, tapi itu kayak jadi bikin dia tuh ternyata
gini doang gitu. Maksudnya gimana sih Ishikawa tuh yang dianggap yang dia maksudnya ya udah gitu cuma sekedar suka sama cewek doang, tapi gak sampai dia kayak si Jang Tae-sang ke si Cheok gitu, kayak gitu beda aja. Tapi ternyata Ishikawa juga dibantai abis di situ, itu jadi gimana ya, lega sih dua-duanya. Iya, kalau Ah. terkait sama si Ishikawa sama Achiko itu, gue pikir dia nyari si Achiko karena bisa jadi karena dia emang beneran sayang sama si Achiko, atau emang si Maeda sama si Ishikawa ini sama-sama ngincer anaknya. Tadinya gue kira gitu, karena kan mereka gak punya anak. Istilahnya kan kalau Ya bisa diadopsi ya. bisa diadopsi, Benar bisa jadi. itu Gue kok nggak pikiran tuh baru. apakah isinya untuk tujuan masing-masing ya. Misalnya kalau Ishikawa kan yang dia punya keturunan, nanti diakuin sama anaknya dia sama Maeda gitu. Atau Tapi Maeda bilang juga deh bang, sorry gue cut. Maksudnya Maeda bilang sih pas di terakhir dia si Ishikawa tuh keterlaluan sampai punya anak sih. Sebenarnya mungkin emang nggak ke situ mungkin arahnya. Ya nggak sih. kan gue bilang awalnya gue pikir begitu, tapi ternyata malah karena gini, sempat ada conversation antara si Maeda sama si komandannya itu yang pakai jas lab itu pokoknya orang-orang di rumah sakit itu deh yang memang diurus sampai bayinya lahir gitu. Ada kata-kata gitu tau. Jadi karena gue pikir mungkin bayinya penting nih gitu. Nah, itu emang bener penting, tapi bukan buat mereka penting. Penting bos penelitian. Ada penelitian anjir, begitu lahir matanya ngebuka, satu lagi ngebukanya. Gitu ya. Oh iya bener ya. Tapi sumpah di sini salah satu yang karakter OP si Maeda beneran. Sampai puas itu ketika pas episode terakhir tuh pas Maeda lagi bahas sama Jang Tae-sang terakhir, dia kan tahu semua kebusukan teman-temannya kan. Oh iya. Temennya ngebocorin ini, terus si Nawal itu ngebocorin ininya, terus si yang cowoknya juga, terus yang anak kecil juga tuh yang bocah gitu. Itu kan dia ngebocorin semua karena emang saking powerfulnya dia gitu. Tapi di situ dibantah dan saking desperate-nya juga tahu, maksudnya. Iya betul. Cuma gua yang ngerti lu gitu loh. Iya. Nah, itu pengennya gitu. Sesi itu adalah Jang Tae-sang di masa lalu sih. Kalau gue dapat gambaran dari situ ya, orang yang menentang dia. Plot hole antara hubungan Maeda sama Seisin itu masih ada ya? Maksudnya nggak dijelasin ya? Dia tuh cuma digambar di foto doang sih. Ada foto bareng kan sih. Apa hubungannya mereka nggak dijelasin? Nah iya, kita nggak dapat si Seisin ini siapa. Itu sih sebenarnya penting ya. Jatuhnya tuh kayak si Seisin kayak cuma penghubung antar karakter doang gitu loh. Yeah. Mereka saling kenal sama si Seisin ini gitu. Padahal gue berharap Seisin itu lebih di floor lagi sih sebenarnya. Iya. Gue berharap kayak Seisin itu mungkin entah kakaknya, entah teman dekatnya, entah siapa. Iya. Kalau menurut gua kayaknya teman deket sih, karena kan nama si Maeda itu teman deketnya si Maeda, karena kan si Maeda menganggap si Jang Tae-sang itu temen ya, walaupun sebenarnya, tapi kalau si Seisin ini dia kayaknya emang benar teman deket. Nah sejak Seisin ini tahu akal bulusnya si Maeda, nah makanya si Seisin ini bertingkah kayak si Jang Tae-sang sekarang gitu. Makanya kan dibilang kan si Jang Tae-sang ini dibilang lo tuh kayak Seisin kalau nggak salah, kayak Seisin dulu kayak gini, mungkin itu. Cuma sayangnya nggak dieksplor sebetulnya tuh. Betul. Sayang banget gitu, itu masih banyak ruang yang bisa dieksplor gitu. Iya. Kalau misalkan hubungan antara Maeda sama Seisin ini temen, kan Yoon Chae-ok sama Maeda nggak beda jauh umurnya, tau kelihatannya ya. At least palingnya si Maeda ini 5-10 tahun di atasnya Yoon Chae-ok lah. Dan enggak dong. Kalau justru susah juga sih ya. Soalnya kita nggak tahu nih pas deketnya si Seisin sama si Maeda ini umur berapa. Iya itu makanya. Soalnya aku lihatnya kalau di Vetan tuh pakai seragam sekolah kan. Ya nggak tahu lah pokoknya gimana. Seisin kan lebih tua. Ya. Kayak pengasuh apa. Nantinya tuh gue pikir si Seisin itu pembantunya Maeda. Iya, bisa jadi kayak pembantu atau pengasuh gitulah yang deket kayak si Tae-sang nangkep Nawal gitu. Iya kayak gitu, sedekat itu gitu. Nah tapi si Seisin punya anak, ya udah akhirnya pisah mungkin ya atau enggak, dan dia udah tahu busuknya si Maeda akhirnya cabut. Dihianati kan, dia bilang kan selasa dihianati terus kan. Iya. Itu manusia itu, makanya dia kayak gitulah kelakuannya. Tapi gue seneng sih sama backstory-nya. Maeda tuh yang menyebabkan dia kayak gitu. Ada sebab akibatnya gitu. Nggak asal-asal dia jadi villain yang gitu. Terus juga
budaya patriarki Jepangnya tuh kelihatan banget ya, misalnya yang dia butuh suami buat pindah ke Korea, ke Joseon, dan yang diceritain kan misalnya kan kita nikah cuma karena ada tujuan masing-masing gitu. Aku menikah agar bisa ke sini, ke Joseon, kamu nikah butuh backingan dan nama besar keluarga. Anjir lu digituin sama ceweknya gimana sih anjir? Kayak gak ada kayak anjir. Iya. Apa kalau plot yang belum kejawab yang lainnya itu, sebelum ke situ, gue tuh tadinya berharap happy ending sebenarnya. Tawa. After all the pain they share together gitu antara si Jang Tae-sang sama si Yoon Jae-ok tuh, maksudnya meskipun dalam waktu yang relatif singkat ya, mungkin cuma 3 bulanan maksimal kali ceritanya, ya kan sampai nggak sakura gugur kan, musim semi, musim gugur itu kan biasanya kan 2-3 bulan doang kan. Dalam rentang waktu itu maksud gua kan kejadiannya padat banget tuh ya, penyiksaan apa segala macam ditangkap gitu, apalagi pas terakhir ibunya jadi monster, bapaknya mati ngeledakin rumah sakit. Gue tuh berharap ini berdua nih happy ending gitu, they deserve a happy ending. Gue mikir gitu, kan tusuk aja sama ibunya sendiri lagi. Itu di situ ibunya sadar gak sih? Baru sadar pas Ketusuk. Enggak. Atau sebenarnya dia mau nyerang Jing Tae-sang? Mungkin Sangkanya Jing Tae-sang tuh diulik kali ya. maksud gue gini, kan dia ngejar mereka ke situ otomatis nyari si anaknya dong. Ya. Ini yang diserang duluan si ninja-ninjanya itu kan. Nah, maksud gue kalau sense-nya dia sebagai ibu itu balik, kan harusnya dia tahu mana teman mana lawan si anaknya gitu. Ya meskipun ya wajar juga sih, namanya monster kan gak bisa. Iya. Instingnya kayak belum sekuat itu sih kayaknya. Itu Gimana ya? Bener sih kata lu, gue awalnya tapi ditutupi dengan baik sih endingnya. Awalnya gue ngerasa ini kenapa jadi sad ending, fuck gitu kan. ya Deal. Kenapa jadi sad ending ini? Aduh, kayak terakhirnya kan duduk di situ pas ada bunyi tusuk nih. Iya, makanya lah udah dong kata gue kayak ya ini karakternya bagus nih dua-duanya nih gitu kan. Iya. Terus akhirnya udah gitu skip si Jang Tae-sang duduk aja dulu nunggu apaan dia nih maksudnya gitu kan, kayak gue nanya Itu callback dari adegan waktu pas si ya itu nungguin kan. iya betul, callback dari nunggu pas nungguin dari rumah sakit ya. Iya. Dan cuman ternyata gue nggak tahu si Jang Tae-sang ini tahu atau enggak kalau misalkan si ibunya ini mencoba untuk menyelamatin si Cheok di sungai ya, di danau. Oh itu menarik sih, tapi ada air ya. Sorry kalau gue potong. Cuma yang ngebawa si Cheok ke dalam air tuh siapa? Kayaknya Mans kayaknya ya. Gue nggak tahu sih. Maksudnya itu kan kayak inisiatif dari Najinnya kan Najinnya tidak masuk. Atau enggak, apakah inisiatif dari si Najin si ibunya, atau si Najinnya buat insting dia bertahan hidup butuh inang baru? Oh bisa aja. Enggak, gue nggak tahu sih ya. Kalau berspekulasi aneh-aneh itu insting ibunya mau nyelamatin, jadi dia mungkin berantem sama Najin dia atau kalau di dalam air dia pindah, lu Najin sana selamatin anak gue mungkin ya. Gue nggak tahu sih, entah memorinya pindah atau gimana, tapi nggak tahu. Terus juga ukuran Najinnya jadi lebih gede nggak sih? Oh iya ya, dulu tuh kecil banget ya. Iya, pas ditabung reaksi itu kan kayak rambut doang kan? Iya benar. Ini bikin animasinya gede banget. Pas masuk ke mulutnya Yoon Cheok jadi gede banget. Iya gue baru ngeliat itu. Iya betul lebih gede. Kan karena emang dia udah begitu banyak mengkonsumsi otak manusia atau gimana sih? Bisa jadi. Nah bisa jadi Najin ini lebih mature Jadi pas masuk ke si Cheok, makanya kan nggak mungkin ya udah gitu cuman melek doang gitu, gak yang sakit. Kan biasanya kan kalau orang dimasukin Najin awal sakit ya, jadi kayak melek doang gitu. Cuma karena kebutuhan adegan doang atau buat efek kita aja tahu. Bisa jadi. tapi menurut gue nutup cerita ending ini ditutupinnya ya masih rapi sih. Ya mana walaupun awalnya gue kesel lah gitu pas ending, tapi ternyata ada maksud lain, yaitu season 2. Nah, sebelum situ kan endingnya ada si Jang Tae-sang versi gondrong tuh ya. Itu orang yang sama apa berbeda sih? Gue nggak tahu itu nih yang bukan gondrong sih ya. Maksudnya gitulah pokoknya beda ya. Lebih gondrong kan? Gue nggak tahu, gue merhatiin justru malah gue lihat lehernya tuh ada garis yang nggak tahu. Oh jadi ya. Nah gue nggak tahu sih itu apa. Dan namanya beda. Iya, itu makanya gue ini sebenarnya orang yang sama atau dia bikin identitas baru apa gimana gitu. Terus gini juga, terus ini kan udah berabad-abad kan ya, udah berapa sih? Udah bertahun-tahun. Ya setidaknya puluhan tahun udah lewat lo tahu. Maksudnya mungkin lebih tua gitu.
Dan gue nggak tahu nih ini itu adalah si Jang Tae-sang yang ganti identitas atau ini turunan dia Jang Tae-sang yang tiba-tiba karakternya mirip sama dia nanti buat season 2 apa gimana gitu. Mungkin itu turunannya kali ya, atau gue nggak tahu nih yang di garis lehernya itu mungkin ada cerita kali. Belum diceritain kan ya? Itu anjir masih bikin penasaran sih. Dan biasanya season 2 orang kita kan berharap si Jang Tae-sang ketemu sama Cheok ya, pasti lama gitu, pasti lama. Akhirnya episode berapa? Kan emang itu keturunannya, sementara si Yoon Chae-ok ini tetap begitu bentuknya. Jadi dia kayak ingat sama si Jang Tae-sangnya gitu. Iya. Aduh lagi. Jadi tetap set ending buat si Jang Tae-sang coy. Kalau gitu. Iya. Tetap set ending bagi dia kan kayak. Iya. Gue soalnya gini si Byung-ja anaknya bisa jadi bakal jadi villain atau enggak bakal jadi villain yang berubah jadi baik. Bisa jadi kan anaknya Byung-ja. Karena kan dia udah jelas tuh ya pemasukan Najin. Terus si Cheok pasti jadi Najin. Iya jadi Najin. Gue gak tahu ya, agak sedikit berharap si Jang Tae-sang ini yang punya sifat agak gila juga maksudnya. Itu minum itu juga. Cuman gak tahu apa. Dari mana sumbernya coba kalau dia minum itu? Soalnya kadang gue mikir gini, si Byung-ja ini dapat Najinnya dari yang lain, tapi kan gak ada bukti juga ya dia dapat dari yang lain ya. Susah sih sebenarnya. Kalau menurut gue masalah Apikosi ini udah beres tahu. Emang dia minum di lab itu. Berarti emang dia belum di film ini tuh si Jang Tae-sang itu gak minum ya. Soalnya ada kayak foreshadowing gitu di mimpinya si Cheok. Ingat gak pas mimpi dia pas tidur atau pas pingsan gitu, si Jang Tae-sang tuh jadi Najin, jadi monster. Iya. Gue kan gak tau ya itu emang asal dikasih mimpi. Tapi kayaknya kalau film gak bakal asal dikasih mimpi. Pasti itu kayak entah itu foreshadowing si Jang Tae-sangnya juga kemasukan Najin, atau enggak foreshadowing bahwa dia yang jadi Najin. Nah gini tau. Makanya kan tadi ini gue jadi nyambung nih. Kalau misalkan orang itu adalah orang yang beda sama Jang Tae-sang, mungkin dia keturunannya. Kan? Tapi kalau memang itu Jang Tae-sang yang berganti identitas, bisa jadi emang Jang Tae-sang minum. Karena kan dia resource-nya luas. Nah itu tuh bisa jadi ya. Bisa jadi sih nyari kan. Yang ujung-ujungnya dia ketemu sama si Yoon Chae-wadi mungkin, dan ketemu juga sama anaknya aku. Jadi season 2 ini gimana sih? Kalau misalkan itu eranya udah terlalu jauh banget, sayang sama karakternya si Maeda nih. Kan dia di akhir masih hidup. Masa iya. tinggal begitu doang masa? Kayaknya Jang Tae-sang gak boleh mati deh. Jang Tae-sang harus hidup deh. Caranya ini yang dia minum kayak Maeda. Alasannya mungkin kayak dia tuh. Kok minum kayak Maeda sih? Kan Maeda dikasih air aja. Emang itu ada najinnya ya? Bukannya air putih doang ya? Menurut gua ada najin deh. Kan dia dikasih pilihan apa ya? Mau terima nasi. Nah itu mau terima nasi gitu. Tahu hal-hal baru. Nah itu hal-hal baru itu kan si Maeda sendiri tahu gitu. Menurut gue sih Maeda itu antara pilihan dia mau jadi Najin atau enggak. Kalau jadi Najin otomatis nanti bakal pulih gue yakin yang luka bakarnya. Kalau misalkan Maeda ada, Jang Tae-sang wajib ada. Jadi kayak penyeimbang gitu. Misalkan Chaeyoung ini dia ketemu Byung-ja anaknya, si Maeda ini ketemu Jang Tae-sang lagi. Ya itu berempat itu berhubungan sih. Mungkin aja Jang Tae-sang bakal, kan kata lu informasi dia luas di mana aja ya. Mungkin itu dia bakal nyari. Soalnya dia udah pernah lihat bukti Byung-ja itu sadar pas dapat Najin. Dipanggil ya? Iya, sadar kan? Kayak dia mungkin berpikir bahwa ada kemungkinan nih gue bakal selamat, gue bakal jadi diri gue seutuhnya kalau minum ini. Tapi gimana caranya nggak tahu. Bisa jadi. Iya sih, mengingat karakternya si Jang Tae-sang yang nekat ya. Nah itu mungkin sih, kan makanya dia berubah kan, yang tadinya apatis, yang tadinya penuh kalkulasi bisnis, tiba-tiba jadi nekat kayak gini kan. Cuman demi cewek kan jatuhnya ke atas sana ya. Jadi wajar gitu ya. Dia perubahan cuma demi cewek doang atau? Cuman intinya kalau menurut gue sih demi ceweknya juga sih, cuma kisahnya ya. Sih memang. Iya, mungkin dia ngelihat si Cheok hidup juga kali ya, Cheok hidup makanya dia coba kita tunggu season 2 aja, kayaknya seru sih. Season 2 nya sih sangat oke buat ditunggu sih, Gyeongsong Creature ini. Gua kalau harapan gua buat season berikutnya, gua masih pengen asal-usul Najin ini lebih dijabarin lagi sih. Terus juga gue sebenarnya pengennya selain dari sisi sci-fi-nya, juga pengen dari sisi supernaturalnya tau. Karena kan si Najinnya ini kan sebenarnya kayaknya makhluk supernatural deh. Maksudnya pas supernatural kayak gimana ya? Maksudnya kayak makhluk purbakala yang kayak gitu loh. Maksudnya yang alien. Entah ini kah dan alien bumi gitu. Atau kayak makhluk purbakala kayak
dari zaman Jurassic yang bisa bertahan sampai sekarang, bisa berevolusi apa segala macem, atau kayak yang di gue lupa tuh film apa tuh yang orang jadi zombie gara-gara jamur tuh. Intinya ya gue pengen itu lebih diperjelas, terus juga plot hole dari season 1 kejawab gitu, sama si Jang Tae-sang sama si Yoon Jae-ok dapat closure yang lebih pantas gitu Ya itu sih yang gue harapin. buat mereka berdua setelah perjuangannya yang dilewatin. Meskipun mungkin yang gue harapin ya, si Yoon Jae-ok sadar nggak langsung sadar dia Yoon Jae-ok, kayak minimal kayak Akiko dulu. Oh bisa tuh, bisa. Minimal Oke sih, menurutku perlu sih. iya, perlu ada strugglingnya dulu dong, Perlu menurut gue. baru mungkin ketemu si Jang Tae-sang sadar pas segala macem lah kayak. Itu bakal jadi apa namanya, scene yang sedih juga sih kayaknya. Wah ternyata lo masih hidup. Yang mengharukan lah. Iya. Jadi itu dari dia udah menemukan ini, si Cheok dia sadar. Nah si Tae-sang pengen ikutan. Dari situ mungkin awal. Ya itu gue pengen lebih banyak sih, nggak tahu ya, karena judulnya Johnson Creature. Oh iya. Istilahnya kan yang Johnson Creature-nya kan cuma si doang nih, Iya. yang bentukannya begitu gitu. Mungkin season berikutnya bakalan banyak varian monster lainnya sih harusnya ya. Mungkin kan dia bisa eksperimen sama virus apa gitu lo tau. Iya. Kalau dia mau, iya benar. Salah satu plot hole yang menurut gua yang nggak terlalu signifikan sih, itu adalah si Kung Seong ini kan. Iya. Bentuknya kenapa nggak dibikin kayak Najin aja, kayak ular gitu. Tapi malah kenapa jadi monster. Tapi kalau dia bisa bikin di season 2 ini monsternya berbagai bentuk, nah itu menurut gue plot hole itu bakal tutup sih. Jatuhnya kayak mungkin Najin ini random aja gitu. Iya. Random aja, monster aja gitu. Berbagai bentuk dan bagaimana cara dia bener-bener mengendalikan si monster-monsternya itu. Karena sampai ending season 1 Sheshin gak bisa dikendaliin. Bener-bener cuma bergerak berdasarkan insting sama naluri dia sebagai ibu aja. Insting dia sebagai monster sama naluri dia sebagai ibu. Itu doang. Mungkin season 2 kayaknya bakal ada deh, bener kata lu. Bakal ada creature ini yang bisa dikendaliin. Iya, karena kan itu masih jadi PR-nya si Tapi kayak apa coba balik? Kayak apa coba? Kayak Jurassic Park. Jurassic Park lah. Ada ini ya, ada yang T-Rex main. yang raptornya jadi itiaraan ya. Iya jadi kayak gitu ya. Tapi nggak tahu sih lah gimana caranya. Semoga aja nggak mirip. Karena biasanya Korea jago juga sih modifikasi sesuatu. Dan ya itu maksudnya, kalau yang gue senengin dari dari film-film Korea tuh porsi antara actionnya, thrillernya, romantiknya balance, semua nggak ada. Iya deh. Nggak ada yang dipaksain sih. Menurut gue di film ini tuh nggak dipaksain. Gue setuju sih film ini. Gue salut sama plotnya sih, enak banget menurut plot. Kadang ada scene yang lu lihat tuh nggak, ada scene yang dia tuh di waktu yang berbeda. Jang Tae-sang ngomong sama Nawol, Jang Tae-sang ngomong sama teman dia, itu kan scene berbeda tuh, waktu yang berbeda, tapi dibikin scene tuh sama atau nggak, deketan. Itu tuh scene enak gitu, apa tak tok scene tuh enak, alurnya rapi, dijelasin semua, battle-nya bagus, karakter pentingnya ada yang mati dengan cara yang bagus gitu loh. Kayak yang inget di sini yang prajurit Joseon yang sering disiksa, prajurit Joseon yang kacamata, yang tentara Jepang tapi orang Joseon. Itu kayak itu menurutnya bagus sih. Maksudnya nggak dipaksain dia tuh tiba-tiba buat ngebantu plot aja, tapi wajar gitu ada Joseon yang jadi prajurit gitu tiba-tiba pengen membantu. Satu kan, soalnya nggak banyak gitu, satu gitu cukup. Dan matinya tuh enak gitu, dia tuh patriotik gitu, melindungi semuanya gitu. Dan gue deg sama karakter ini sih, yang prajurit yang terakhir itu tuh, kumis kata lu, bukan kumis, prajurit yang pengen ngebunuh banget si Jang Tae-sang. Oh iya, itu aja menurut gue itu top. Ini gue kesel banget lihat dia, kesel banget sih. Kayak apa ya, dia sampai ngelawan sama ininya kan, dibilang Jang Tae-sang lo jangan diapa-apain, jadi bunuh gitu. Tapi dia udah amat gue mau bunuh, ntar salah gue. Iya. Terus terakhirnya malah kalah juga. Terakhirnya gue kayaknya season berikutnya dia harus ada deh, maksudnya buat pembalasan dendam ya. Iya, minimal tuh dia udah tua lah gitu. Ada apanya dia mempengaruhi apa yang sehingga bikin jengkel lah. Soalnya kan yang dia nggak mati kan, yang mati itu justru banyak tuh polisi sebenarnya pas pengeboman. Ya, Maeda itu kan banyaknya polisi kan. Yang menarik juga season 2 ini kan Koreanya udah merdeka nih. Ini gimana nih, misalnya si Jepang nih masih ngapain gitu di situ tuh, ngapain?
Itu yang menarik buat dilihat. Villain-villainnya kayak si Kato, Maeda itu kan masih di Korea nih sampai ending season 1. Nah mereka tujuannya apa dan yang mereka lakukan buat bertahan di tengah Korea yang udah merdeka. Kan sekarang jadi mereka yang jadi minoritas kan. Iya. Jadi kita jadi main tebak-tebakan dari tadi. Wah, kalau mau nebak lagi. Kalau mau nebak lagi nanti mungkin si Maeda tuh bakal di kondisi terbalik sih. Yang tadinya dia penuh dengan orang mengkhianati dia, mungkin nanti bakal ada orang sakti sama dia. Kasarnya, yang tadinya dia jadi powerful, dia jadi lemah. Nah, tapi dari yang lemah ini dia mungkin ada orang yang saking ininya sama dia gitu, yang gak mau melepas dia. Maksudnya gak mengkhianati dia lah. Nah, akhirnya dia sadar. Anjir kayak awat tahu nih. Pokoknya gue berharap season berikutnya ada penjelasan lebih tentang Najin, nasibnya Jang Tae-sang gimana, nasibnya Yoon Seok gimana. Gue berharap mereka punya happy ending. Iya. Gimana anaknya si Akiko, gimana nasibnya Maeda, apakah dia beneran bakal jadi Najin, sama apa yang dilakukan Jepang yang masih tersisa di Korea Selatan di masa kemerdekaannya Korea. Gitu kan, istilahnya kan kalau tadinya kan mereka emang berkuasa kan, sekarang kan mereka udah gak punya kuasa apa-apa gitu. Atau mungkin Maeda dijadiin super villain lagi sih. Mungkin. Jadi dia kayak dia udah mengendalikan banyak creature karena dia termasuk salah satu Najin. Dia mengendalikan banyak creature, dia akhirnya menjajah Korea lagi. Maksudnya dibikin kacau sekali ya, kayak Sweet Pop. Itu kan kacau banget ya. Bisa jadi kayak gitu, dibikin kacau sekalian. Kalau emang si Maeda ini mau dibentuk secara karakter yang super power gitu. Salah satu favorit keren. Dia tuh otaknya jalan banget anjir strateginya. Makanya kan yang si polisi yang biasa ngikutin Jang Tae-sang itu yang akhirnya berpihak sama si Jang Tae-sang kan ada tangan tidak terlihat yang mengendalikan ini semua gitu. Iya. Itu kan Maeda